untuk memperoleh hasil atau laba didapatkan dengan penjualan tebu. Untuk yang petani tebu. Sedangkan untuk peternak mendapatkan keuntungan ada kalanya dari binatang ternak yang dipelihara sejak kecil maupun oleh karena penggemukan ataupun dari penjualan telurnya. LTN, NDC, NU, Surabaya. Pertanyaannya begini. Nah itu dulu sebelum masuk pertanyaan, apakah masih ada yang perlu ditanyakan dari deskripsi? Oh, Pak Izin. Nggih, ada. Allah, ya Imakun. Kebiasaan saking petani tebu niku biasanipun milih niku statusnya itu beli tapi dengan sistem hutang nanti disaur ketika panen. Apa memang ini saya punya bibit sama tandur nanti saya beli? Sinten? Untuk pertanyaan yang soal jual ini sebenarnya memang fokusnya dalam urusan pertanian dan peternakan, di mana prakteknya adalah untuk petani tebu itu ada kalanya karena memang dia sudah berprofesi sebagai petani tebu, pembibitan itu ya dari hasil panennya sendiri kemudian dibibitkan. Ada pula itu ketika ingin ganti jenis tebu itu bibit beli. Nah, bibit beli ya untuk ditanam yang nanti tentu saja para petani itu kan tidak mungkin tebu itu dimakan sendiri, pasti itu tujuannya ya untuk dijual. Nah, praktek yang semacam itu ini termasuk kategori tijarah atau modern. Kemudian untuk yang peternakan ini juga seperti itu. Yang kami inginkan adalah kami tidak ingin membahas istilah ini nanti saya dipinjami winih, nah dipinjami kutuk, kemudian nanti jualnya bukan dari segi itunya, tapi dari segi misalkan saya beli kutuk. Nah, tentu saja ini nanti pasti akan saya jual kembali. Tidak ada salahnya yang dijual itu adalah ketika kutuk ini sudah besar, ini seperti bebek konsumsi ataupun ayam konsumsi itu, ada juga yang saya jual itu nanti telurnya. Nah, usaha-usaha yang semacam ini masuk kategori tijarah nopo boten. Itu yang menjadi pertanyaan kami. Terima kasih. Sampun jelas ya Pak. Ada lagi yang masih ada kejanggalan dalam masalah deskripsi? Tidak ada ya. Kita lanjut untuk persoalan pun. Soal A, apakah peternak dan petani tebu tersebut wajib mengeluarkan zakat tijarah mengingat bibitnya juga berasal dari pembeli? Semangat saja dari masalah soal itu. Yang mau menjawab monggo. Bukan ada tijarah, ada pertanian. Bukan tijarah, diarahkan ke tapi dizakati
Wajib melanjutkan apa? Bukan ijarah dan tidak wajib. Jawaban yang lain, monggo. Monggo Pak Ferdi. Menurut kami ini bisa bisa ijarah dan juga bisa sekedar tani atau sekedar beternak, tapi lebih mengarah ke pertanian dan peternakan saja. Terus zakatnya berapa? Zakatnya ini kan misalnya kita diniati pas beli itu diniati ijarah, ini bisa masuk ijarah. Kalau bisa masuk ijarah, zakatnya nanti tergantung jadi itu lek di kebun itu ya zakat ijarah saja kalau misalnya masuk ijarah. Tapi kalau ternak niku kalau misalnya niku bisa masuk ijarah, niki zakatnya tergantung itu yang mencapai nisab lebih dahulu yang mana. Lebih dahulu yang mencapai nisab niku teng ijarah ya zakat ijarah. Apabila misalnya bareng ya sama-sama antara ainnya dan ijarahnya ini sama-sama mencapai nisab, ini zakatnya ya ain saja. Itu kan tebu kan ya. Ayam toh. Ayam Gitu. ayam misalnya masuk ijarah itu zakatnya ijarah saja. Tapi lebih dahulu kalau pemakan saja. Jadi masuk wajib zakat berarti ini ganti zakat. Wajib Wajib ijarah. Yang lain tetap ya. Mungkin dengan ini kan karena soalnya kan wajib apa tidak nanti pembahasannya kan di bawah kita. Monggo, kita berita di bawah. Jadi ada yang mengatakan tidak wajib, ada yang mengatakan wajib. Monggo. ayakuna milki biwa'wadatin kututin Fawkana fi milki ududunatin baca ala fi tijarah lam tasir udududijarah ala sohya Tapi apa? Batu ahyar Coba dilanjuti terus di muroti. Jadi di wala jarang tijarah yang Apa? Kalau tidak wala buddha ayat mengambil ma'badoh ini masalah jarang tijarah sing madoh sing disakati kuwi kudu dengan mu'awadoh yang madoh. Nah, apabila mempunyai milik yang urut ada simpenan seperti beli itu kan disimpan ditanam. Nah, nanti setelah hasilnya itu adalah masuk kena baca wahab bicara lam kasir ma'a untuk dijarah. Nanti setelah jadi panen nanti itu saya anggap adalah harta simpenan. Nah, memang tekanannya harta itu jadi dijarah ada kaitannya dengan awal pembelian. Pembeliannya niatnya ditanam. Nah, setelah hasil tanaman itu dijual. Bukan niat saya beli saya jual lagi. Ya, di situ. Yang wajib adalah ketika mereka membeli ingin niat dijual lagi. Oke, kalau setelah awalnya ketika niat menjual, kalau bilang gitu.
Jelas otomatis kalau beli ya nyatakan dulu, tapi jualnya setelah hasil. Ya, misalnya ketika beli bibit niat untuk jadi. Ya kalau memang jual beli bibit dengan masalah itu dagangan, ya kan bukan hasil tanaman, tapi yang dijual adalah benih. Seperti tadi pun juga seperti itu, beli benih untuk dijual lagi ya itu dagangan. Tapi beli benih nanti ditanam setelah hasil dijual, itu bukan. Kalau saya bukan katakan mau sejarah. Jadi meskipun niatnya awal ketika beli bibit untuk nanti dijual, terus ditanam, terus ditanam. ya, jadi tetap kita cek. Monggo, pakai Pak lagi. Ini kalau ini laptop bulu ini kok macam jadi niatnya itu lebih cenderung ke karo niatnya. Bila nih sing ternak ayam ini wow mungkin pas pupu ini gue mungkin niatnya bicara, mungkin buat mau niat ternak mawon. Misalnya niatnya bicara ini gue sampai bicara. Tak kau niat bicara ini gue berarti ini gue anak-anak kalau ini gue dimasuknya tong dalam bicara untuk tak diri pun. Jadi pertama ini baik namanya sirul ardu di tijarati ida iktaronat niyatuha bi kasbihi bi muawadatin Mughnil Muhtar. Yang nomor kali ini wa asafu anna waladal ardi wa samaruhu malu tijaratin wa anna haulahu haulul asli Mughnil Muhtar. Ampun. Terkait untuk ternaknya pun Pak Makrus lebih. Yang jenengan tadi kan digambarkan kebunnya, sekarang yang dari sisi peternaknya menurut jenengan gimana? Sama, yaitu di sini ada membeli untuk dibesarkan, lalu ada juga digunakan banyak rusak besar, jadi itu besar. Jadi diambil manfaatnya seperti petelur, diambil telurnya. Jadi ini wakau dalam negara ala kita memang juga banyak rusak itu pak dirusak karena untuk diambil kemanfaatan. Tapi kan nggak langsung. Kalau tujuh terjamah kan langsung. Saya beli ini nanti jadi jual lagi untuk seperti ini. Tidak ada tujuan yang lain, tidak ada tujuan lain dibesarkan dan manfaatnya. Nah, yang dibelikan kan masalah benihnya atau pupuknya. Tadi yang dijual kan besarnya, tujuannya yang besar. Nah, itu sudah menjadi kata istilah. Sama itu semua tanaman biasa, walaupun sengon pun tidak ada tebu. Sengon malwele tebu lah, sengon rawa dipangan yang jelasnya tebu juga melek. Sengon jelas nganggur ini di zaman itu. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang mau ikut terlibat dalam diskusi, monggo. Ada lagi. Assalamualaikum. Menawi kaulo niki berpendapat pokoknya sesuatu niku lek akhirnya ini akan dijual maka dia wajib untuk zakat. Jadi kados tebu kan nggak mungkin semuanya itu akan dimakan. Kalau beternak telurnya akan dimakan sendiri kan pasti tujuannya adalah untuk dijual. Ini berdasarkan hadis, ini umum tapi monggo mungkin buat bahan diskusi. Karena Rasulullah SAW yaquluna an nukhrija as-shadaqah min alladhi nu'idduhu lil bai'. Jadi Nabi diperintahkan kita supaya mengeluarkan sedekah dari sesuatu
yang memang di situ tujuannya nanti akan dijual. Dalam hal ini seperti telur, seperti tebu, ini nanti maksudnya ya ke tijarah. Terus saat ini ketika ayam terus dijual telur, saya mau itu dulu di tijarah kan misalnya kan telur terus jual telur kan maka tak sih Kan ayam tapi dijual itu kan seperti buahnya ayam. Kalau dalam apa pohon mama ya buahnya, yang dijual kan buahnya. Ada kalau pagi ya paginya, ada. Nah ini kalau ayam berarti telurnya yang dijual itu sama saja tujuannya kan nanti untuk dijual. Terus ibarat yang lain selain hadis yang langsung penjelasan dari ulama. Pun pulau di mawon. Monggo ya. Tadi ada pada awal niatnya, terus ini Pak biaya yang ini adalah tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya dijual. Endingnya. Monggo, Gus Oke. Semester ini. Iya, apa soal? Untuk peternak ini berarti yang diambil adalah telur atau ternak yang sudah besar kemudian dijual. Apa gitu? Khusus telur. Oh iya, tadi Sekali. deskripsinya memang semua nanti dipilih monggo lah dipun. Kan dalam literatur zakat tijarah itu Arab itu bisa dikatakan sebagai malu tijarah ketika iktaronat niat Tuhan dibandingin dengan niat tijarah. Sementara dalam beberapa referensi kitab itu kalau contohnya itu adalah penanaman bibit, kemudian buahnya, hasilnya itu nanti akan dijual. Itu maka tanaman dan juga hasil buahnya itu tidak termasuk malu tijarah. Karena kenapa? Karena awal mula yang dia niati untuk diperdagangkan itu adalah buahnya. Sementara yang ia beli adalah bibitnya, dan bibitnya tidak diniati untuk dijual. Sehingga orang memutuskan hukum orang yang menanam bibit kemudian hasil buah itu bukan termasuk malu tijarah. Mungkin saya bahasakan Arab ini untuk satu muhtam itu Qauluhuni nama yasirul abdu lit tijarah idza qaronat niyataha la anqal wa niyatu tijarah bihadzal ardi bitasbidal ardi wa tamalukihi bima'awadatin wa taqaddama aidan anna tijarah takribul mal bitasarrufihi binahjutek litolabil nama fatabayyan bidzalika anal badro al-basro al-mustara biniyati ayyazro atau yazri'ah thumma yatajir bima yang butuh wa yahsulu minhu kabasril babam la yakunu arado tijaratin la huwa wala mana badan itu semuanya sanes malu tijarah. Alasannya nih amal awal falian nasyira'ahu berarti pas bumi bidang itu tubuh ini lam yaktarin biniyanit tijarah bini nafsihi bal bima yang butuh kapan-kapan lah yang wah ya tak tel ini bu niatnya sing dijarahkan adalah bima yang butuh wa al-masani fali'annahu lam yumnak yang ibdi mu'awadotin buah ini pun buatan dimiliki berdasarkan mu'awadoh bal bizira'ati basril kinyah dengan cara penanam itu artinya tumbuh buah. Nah, buah ini syaratnya bagi usaha tijarah harus mu'awadoh, sementara ini hasil tanaman sehingga ini tidak diwajibkan zakat. Nah, kemudian kalau kita menilik soal yang ada di sini, pertama adalah tebu. Biasanya bibit berasal dari Indonesia. Kemudian bibit ini kan nanti bibit ini kan
bagi petani tebu ini yang diniati tijarah kan bukan bibitnya, tapi nanti hasil yang keluar dari bibit berupa tanaman tebu. Nah, tanaman tebu juga nanti yang dijual ini hasil dari tumbuh, bukan dari hasil dari pertumbuhan, bukan hasil dari pembelian bibit tadi. Sehingga kalau kita korelasikan dengan ibarat yang ini mestinya petani tebu ini tidak wajib zakat dengan dua alasan tadi. Kemudian kalau yang peternak ini kan yang dijual pertama adalah entah itu menunggu besar ataupun telur, ini juga saya rasa tidak berkewajiban zakat. Ini sama dengan alasan yang awal tadi. Tapi cuman ini ada beberapa ibarat yang mungkin nanti bisa menjadi pertimbangan karena ini agak mirip, cuman wajib, zakatnya wajib. Coba saya bacakan. Ini kan Bulghatul Tulab di Syekh Kaifar Al-Maduri, ini masalah tukaf istara asmakan sidoron lirot biyaha mudatan summa yabi'aha idha kanat kibaron kaya peternak itu bahwa peternak iwak atau pitik au kuduban la zakata fi ainiha. Nah ini jawabnya la zakata fi ainiha au kuduban ini kena ada au kuduban sing la zakata fi ainiha liyazra'aha au ardhan liya'mala fiha al-milha aw zira'ata aw nahwa dzalik wa lam yanwi fi hadhihi suwar kulliha at-tijarata lam tajib fiha tijarah li adami niyatit tijarah wa in kana al-amru fi dzalika ya'malu li ajli ribhi li anna syarta fi zakati urud tijarah ayyan wiya halal mu'awadah min syira'in wa nahwihi fi sulhul aqdi aw majlisihi. Ini sing senada. Ini sing senada. Kemudian yang di bawahnya ini coba ini. Rabbal asma fi birkatin wa ada bai'aha marrataini fi kulli sanatin. Fa kaifiyatu ada zakatiha anna idza nawa bi syira'il asmaki wal birkati at-tijarata bi ani ta'aha lil istirbahi wajib alaihi zakati tijarah indal hauli idza balagatin nisabah fa in kanatil birkatu mamlukatan lahu awis aw mustajaratan wa yastaril asmaka bi niyyatit tijarah fa'alaihi zakatu tijaratis samaki faqat. Ini sama-sama dari Bulghatul Tulab dengan redaksi yang agak berbeda, tapi di situ ada poin yang membedakan. Yang mana yang di atas itu mewajibkan zakat tarbiyatul asma, yang kedua ini tarbiyatul asma tidak wajib. Yang pertama tidak mewajibkan zakat, yang kedua ini mewajibkan zakat. Ini masalahnya sama-sama tarbiyatul asma, tapi di situ pasti ada perbedaan. Nah, untuk kasih tas bulan ini, nah untuk pulau antara kebagian sebagian awal, sekilas ada dua ibarat pijakan yang mungkin ada perbedaan poin di antara dua ibarat yang menjadi pertimbangan. Oke, masuk semua ke Sufi. Apakah masih ada tanggapan dari yang lain? Kita serahkan Pak Perumus dulu. Niku wau dari soal ini pertimbangan ini wajib tapi nek sing awal-awal kan kalau kita dari niat tijarahnya memang semuanya bahwa yang sudah ganti itu masuk tijarah tapi sama takribul mal itu jane murate pripun iki sing perlu kita pahami sebenarnya. Keraton taklibul mal tamriko ternyata dari dawuh wau ya perlu diwaos saja.
derek dawe kitab Tijarah Al-Qur'an itu ternyata bil muawadah. Jadi syarat yang ke-6 niki kula jujuk mawon. Jadi wa amma urudut tijarati fatajib zakat fiha bisyaraitil mazkurati fil asma. Lek teng takribe kan wonten dasar. Lajeng memiliki didhawuhne wa taraka sadisan wa huwa ayyam nikah bi awadatin nyontok kamahrin wa iwati kulin wa sulkin anggamen. Tapi luwih jelas malih ternyata tenggene kufar iki dikondhawuhaken niki wa tijaratu taqribul mali bil muawadati li gharadi bi wa hadha huwa al-muradu mimma taqaddama fi syarhi annaha taqribul mali bitasarrufi fihi li talabin nama idil muradu bitasarrufi fihi al-bai'u wa nahwuhu minal muawadati kama nabbaha alaihi ainsin. Nggih kados sing diterusne legok wau dadi fasyira ubadril napa niki hukmi kadang kula Jun ganjenan bakri ya kadang kula damel mek mari fasyira nahbil bakoni liyazra'a wa yuba'a ma yang butuh wa yahsulu minhu laisa minat tijarah. Jadi nampaknya nek cara kula nggih cenderung wau. Jadi berantem ini tidak ada muawadahnya. Ini arep diarani tijarah niku abot masya minyak kita. Pinten-pinten lho iku sementara niku. Jadi untuk masalah kebune mau ya sak titik-titik ini mestinya pendekatannya investasi. Niku berikut cara penulis yang lain. Berantem nopo tenggene tengandap, tenggene tufain itu yang ternyata. Terus ini kuat. Liyazro'a wa yuba'a ma yang butuh yang suruh minhu laisa minat tijarati wa in qafiya ala ba'did do'afa faqala fi wujubiz zakati fihi wa yalzamuhu fima idastaro nahwa badri simsimen au katanin au kutnin liyazro'a wa yuba'a ma yahsulu minhu kama huwa adatus zurra'i antajiba zakatut tijarati fima yang butuh minhu idha mado alaihi sawrun min khiri siroi wa balagol hasilu minhu nisoban sehingga enak nih dari diri bahwa dohirul fasad bahasanya orang bilang cara dari tempat ini berikut mungkin batas pendidikan mungkin ini sementara akan mungkin pengurus boleh mengurus para melihat ibarat yang ada itu berarti kan memang berbeda antara muawadah antara taklidul mal dan tolak dinamah. Artinya di dalam tijarah itu ternyata konsep muawadahnya itu juga menjadi syarat daripada tijarah. Di taklidul mal bil muawadah itu taklidnya juga menjadi syarat. Tenggiri kula kita foto di mau menhajul qaul sarful muqaddimah ad-dunya ini faslun fi zakat tijarah wa fi tijarati rubu'ul usuli wa surutu hasitatu. Jadi langsung ar-rabi'u ayyakuna tamalluku bi muawadatin ayyakuna tamalluku
tamalluku bi muawadati. Lajeng sarae niku asani niyatut tijarati asarisu iktiron niyati al-madhkurati bitamalluk ay bi awali ahdihi. Oke. Ar-rabi'u dan ini mutafik dengan kasus kita. Ar-rabi'u ayyaku tamalluku bi muawadatin mahdatin wa hiya allati tafsudu bi fasadil liwadi kal bayi wal hibati bisawabin wal ijarati li nafsihi aw mastajaru aw ghairi mahdatin kasodaki wa iwadil khul'i wa sulhid dami bi khilafi ma malakahu bi ghairi muawadatin kal irfi wal hibati bila sawabin wasaidi wa ma iktarodohu aw malakahu bi iqolatin aw raddin bi aibin fala zakata fihi wa in iktarota bihi niyat tijarati. Walaupun tamaluk itu disertai dengan niat tijarah. Li'annahu la yu'addu min asbabiha lintifa'il mu'awadah. Maksudnya di sini la yu'addu min asbabiha lintifa'il mu'awadah. Berarti kalau melihat ibarat ini status pemberian ini kan bukan muawadah, baik mahdoh atau baru mahdoh. Sehingga kalau itu nanti disertai dengan niat tijarah, ini tetap tidak bisa menstatuskan pemberian itu sebagai tijarah. Kasus hibah saja itu harus bisa wabin sehingga sampai pada tijarah ketika diingat. Sehingga ketika tidak ada unsur muawadah sama sekali benar. Nah, melihatnya demikian berarti kelihatannya, kalau nanti ibarat yang lain bagaimana belum kelihatannya dalam kasus ini tidak wajib untuk dijaga. Kelihatannya demikian karena insa'ul fi'linya itu tidak berupa takliful mal atau lebih cenderung malah tolak nama bitarbiyah. Nah, itu bukan konsep tijarah. Itu satu pandangan ibarat. Nanti kalau ada ibarat yang tarbiyah itu ternyata itu tijarah, ya nanti kita sinkronkan bersama. Kira-kira begitu. Ya, cuma menurut saya kan secara umum kalau kita melihat kitab-kitab klasik memang seperti itu kita memanfaatkan dan alasannya juga seperti itu. Cuma yang dibutuhkan setelah saya riset ini kalau menurut Syekh Toyifon ini kayaknya berbeda pandangan dengan ulama-ulama klasik. Lagi orang kalau kita awas kemana ini? Sing awal itu istaro asmakan sigoron liyurabbiyaha muddatan sumayabi aha ila kanat kibaron au hububan ataf asmakan istaro hububan sing la zakata fi ainiha tujuani liyazra'aha atafna au ardon liya'mala fiha al-milha awiz zira'ata au nahwa dzalika. Nah ini terus syaratnya ini walam yanwi fi hadhihi suwari kulliha lam yanwi at-tijarata. Jawab lam tajib fi at-tijaratu alasan ini adami niyatit tijarah. Hoya wa in kana al-amilu fi dzalika ya'malu li ajli ribhi li anna syarta fi zakati urudit tijarah ayyan wiyaha
halal muawadah min syira'in wa nahwihi fi sulbil aqdi aw fi majlisihi. Diterus nih ngandhape masalah lain rabbal asmaka sami kita halaman sami fi birkatin wa'tada bai'aha marrataini fi kulli sanatin fa kaifiyatu ada'i zakatiha annahu idza nawa bisyira'il asmaki wal birkati nawa at-tijarata gambaran ini taswirane bi ani bata'aha lil istirbahi ya wajaba alaihi zakatu tijarah idal haul idza balaghatil musab fa in kanatil birkah mamlukatan lahu aw mustajaratan wa yashtaril asmaka bi niyyatit tijarati ya fa alaihi zakatu tijaratis samaki faqat. Ya, saya paham. Itu kan berangkat awal tarbiyah itu bisiro isama segini yang tidak kemudian tarbiyah asma itu tidak bisa menepis taklid yang dikehendaki oleh Rabbus Sama ketika dia menjual sama, sehingga proses taklidnya itu seperti ada jeda. Kasusnya kan begitu. Nah, kalau pemahaman seperti ini dari awal syirah itu ada niat tijarah, ini pantas kemudian nanti wajib jaga, karena di sana ada niat tijarah satu, kemudian ada proses taklid yang di sana terjeda oleh tarbiyah besar. Nah, sementara kasus kita tidak demikian. Kasus kita ini dari pertama kali pembabatan tanah itu, ini benihnya itu tidak bilmu'awadah. Benihnya tidak bilmu'awadah, itu satu. Kemudian diberi. Oh, diberi. Benih. Sebentar. Nggak modal. Mumpung sedikit, nanti saya ngomong. Jadi laporan keluar itu memang perlu dikompromikan di antara pointernya atau dipastikan khilaf. Karena memang Kalau aku tidak hilaf itu, makanya itu tidak hilaf itu teliti barotil. Kalau tidak teliti ya bisa dipahami hilaf. Satu, ya, kalau di dalam yang jenengan waos tadi itu, fata bayana bidalik anal basro al-mustaro biniyati ayazro'aha tum ayat tabiro bima yang butuh wa yasulu minhu kabasril bakom layakumu adda idarate lahwa walama nabataniku. Amal awal alasannya fali anna shiro'ahu lam yaktarim biniyati tijarati bihi nafsihi. Ini yang poin. Jadi yang ditijarahkan itu adalah ya yang dituku itu. Sementara kasus kita, dia tuku bibit bukan untuk dijual bibitnya, tidak tijarahnya bukan bibitnya, tapi yang akan dijual mungkin hasil panennya. Ini yang kasus zar'u. Kemudian kasus sama, kasus sama ini sama. Kalau kita tarik di dalam kasus sama, orang beli sama singgoron, kemudian tujuannya untuk diitik-itik biar besar, setelah besar mau dijual lagi. Nah, hal semacam ini bagaimana? Tidak wajib tijarah, kecuali kalau pada saat pembelian sigor sama asigor itu diniat tijarah. Bagaimana prakteknya?
Mboten niku niki sing nganu. Nggih. Sehingga maksud kula itu sebetulnya konsepnya tidak berbeda. Artinya ketika biniyati tijarah dalam membelikan samak yang kecil itu berarti memang tijarah binafsil mustaro. Sing tijarah niki yo bibite kuwi tapi gak payu-payu. Kan yang kudu dipakani, akhirnya gede, itu lain. Sehingga makanya dalam konsep yang seterusnya dalam peralatan pemilu memelihara ikan itu bisa wajib zakat apabila satu, bibitnya membeli, kemudian tujuan pembeliannya memang untuk dibicarakan. Apa yang dibicarakan? Ya bibitnya itu. Nah, sehingga dalam kasus yang seperti itu berarti kondisi bibit ini sudah menjadi malu tijarah. Akhirnya mudah gede, ya berarti gedenya ya dalam kondisi malu tijarah. Utawa malah mendok, ya ndoke malit tijarah. Oke, Itu seperti itu. Memang sebenarnya saya kan memang di dalam pertanyaan kita itu ada dua. Semestinya kalau pemahaman yang ngoten niku semestinya kan dipilah antara yang tebu dengan peternak yang hanya ada perubahan dari bibit menuju buah pohon. Dan saya itu setuju kalau ini memang yang dijual itu nanti hasilnya, bukan bibitnya. Saya setuju karena sesuai dengan ibarat yang dibacakan. Lalu yang ternak itu mestinya kan dirumuskan untuk yang ternak pembesaran itu ibaratnya tarbiyatul asma, karena prosesnya itu persis hanya pembesaran saja, sehingga apa yang ia beli bibitnya tijarah ketika awal pembelian itu lantas menjadi malu tijarah dan wajib tijarah ketika memenuhi syarat nisab. Ini Bu, tinggal yang perlu disepakati itu berarti telur. Nah, kalau telur itu dengan memasukkan bahwasanya telur itu adalah seperti halnya bibit kemudian menjadi tumbuhan atau pembesaran. Kalau yang seperti pertama berarti yang diniati itu kan telurnya, padahal yang sih itu tuh PDE. Nah berarti kalau seperti ini juga tidak termasuk malu tijarah. Nah tinggal pemilahan itu kalau saya rasa di ibarat rumah ibarat ini kan langsung gaduh sing tunggal itu sore Kan kalau saya itu yang tebu itu positif juga zakat. Kemudian yang bibit itu nanti bisa wajib zakat itu kan kalau memang niat tijarah di sini adalah memang ini dagang bibit. Itu ibaratnya begitu. Lah, dalam yang kita bicarakan itu tidak seperti itu. Dan terus yang akan dia jual itu ya kalau sudah besar, bukan dia tidak ingin jualan bibit. Mas Ustaz, sebentar. Ini nggak menanggapi kan dari samping tadi mengatakan bahwa kayak ada khilafiyah kan manten dari dua ibarat. Yang kedua itu katanya pemborong. Jadi ada orang membeli kolam sekaligus ikannya dipanen 2 tahun, setahun 2 kali. Dan memang ada unsur niat istiqroh. Berarti kan memang cari untung. Itu memang wajib zakat. Jadi gambaran yang dilontarkan ibaratnya kedua arahnya adalah ketika membeli ikan plus kolamnya. Tapi kalau seandainya membeli ikan kolamnya sewa, yang zakat adalah ikannya saja. Karena memang itu praktek bagi pemborong. Nah, kita kembali kepada masalah tebu. Seandainya kok tebunya memang dari awal pembibitan beli sendiri atau beli bibit, berarti cocok dengan Pak Bono tadi. Kalau dua ibarat ini seandainya pemborong tebu
membeli tebu yang masih muda, memang konsepnya adalah beli itu yang laba, itu nanti pakai konsep ibarat ini berarti wajib zakat. Tebunya nanti loh, tebu yang memang pembeliannya itu diniati tijarah dan konsepnya juga untuk laba. Borong tebu. Nah itu kalau seandainya konsepnya adalah borong, makanya wajib zakat. Jadi ibarat tadi itu tidak filafiahnya sama searah gitu. Oke, terima kasih. Terakhir ya. Berdasarkan ibarat yang saya tampung dari teman-teman itu saya bisa mengambil kesimpulan. Bisa. Itu bisa menjadi ulu titik jarah, intinya loro. Jadi siji ada niat, pada waktu muawadah itu ada niat. Nomor loro memang yang ditaklid itu nafsun barang rumah. Berarti ketika tidak memenuhi syarat salah satu dari dua kemang itu tidak masuk malu tijarah, berarti nggak wajib dizakati. Walhasil untuk tebu mutlak tidak wajib dizakati. Karena apa? Meskipun itu diniati, tebu niku yang yang didol itu bukan digenyak, itu wis duwe anak-anak kayak wakeh itu yang didol itu kelemahannya masa diniati. Untuk yang ayam penggemukan mungkin ya, atau kambing penggemukan, ini ketika ada niat pada waktu muawadah bibitnya bisa menjadi makhluk tijarah dan wajib dizakati min haitsu tijarahnya. Kambingnya kan maklum. Nah untuk yang telur ya enggak. Yang telur kan bukan dari ayamnya kan. Kenapa ya cara ibaratnya benar apa itu? Mau tasik balas ini berarti ini insya Allah tasik nyambung besok saat sambungnya yakin pertanyaan ini mungkin begini dan kita lebih disusul kesal lebih fokus terus malih nyompak kabupaten bukan kok berarti pulau niki ngejar-ngejari buatan seperti di Bulu Itulah dikeluarkan sorry banget yaitu itu redaksikan jalan sorry niku memang yaitu itu ini sangat rasa sugeng justru nek cara kula lebih cenderung kita cari referensi sing dianggap beliau yang sendiri buatan pak boleh sekon mboten beliau yang libur niku kinten-kinten niku sik pantaran kalih Pak Mahfud Pak Yaya itu namun sekedar informasi buatan terus ini untuk kedepannya berarti jadi kalau difokus malih mawon karena ini yang kita bahas masih air ini termasuk air nanti cara boten terus mungkin memenuhi syarat yang ditunin maupun boten terus teknisnya bagaimana boten nggih terus untuk ibarat nek saged niki juga ada ibarat pendukung dari Bulu Itulah ini nggih Salah yang lain. Jadi makanya untuk menyimpulkan ini wajib tentang apa dibatoknya harus syarat-syarat yang bisa itu kami nonton mau ya berarti untuk yang selanjutnya itu bensin redaksinya contohnya untuk disusun dan fokus Nggih, apa-apa sing dibahas neh. Nggih, Mas kula salah satunya napa napa wonten kata. Lah nggih. Nggih niat kan pun. Nggih. Maksudnya kan niatnya kudu mukhtar nang bibit itu. Nggih. Lah nggih kan bil ma'wadah niku. Lah nggih dipate kae mawon nggih. Nggih. Bensin bahas malih. Bon, mugi-mugi barokah manfaat. Al-Fatihah.